Baik, shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saat ini saya masih tetap bersama-sama dengan saudara, karena saya besar percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang mempunyai segala-galanya dalam hidup saudara dan saya. Malam ini saudara akan fokus dengan Tuhan. Saudara akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan karena Tuhan segala-galanya dalam hidup saudara. Sebelum saya berbagi firman dengan saudara, saya rindu saudara dan saya tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Kami akan segera mendengarkan firman Tuhan dan Tuhanlah yang memampukan kami semua untuk dapat mampu untuk hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Hamba yang Kau percayakan malam ini Tuhan memberkati, urapi dalam nama Yesus. Mampukan hamba sehingga kami semua yang akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, glory, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, renungan firman Tuhan pada malam ini saya akan berbagi dengan saudara dan saya besar percaya firman adalah Allah, firman adalah Yesus dan firman adalah Roh Kudus. Mari saudara ambil waktu sejenak untuk nikmati renungan firman Tuhan yang singkat pada malam ini dan biarlah itulah yang dapat memberkati saudara dan saya. Kita akan ambil Alkitab bahkan elektronik yang ada pada HP kita dan kita akan buka di dalam perjanjian baru di dalam Lukas 12 ayat yang ke-24. Sekali lagi Lukas 12 ayat yang ke-24. Di sana dia berkata begini, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Saya beri tema atau judul pada malam ini, burung gagak yang tidak menabur. Tetapi saudara dan saya, kita jauh lebih berharga daripada burung-burung tersebut. Dan malam ini Bapak Ibu kita perhatikan, saya mau ambil perenungan ini dalam pembacaan yang biasa kita baca sehari-hari. Mungkin demikian, dia punya bunyi firmannya seperti ini. Perhatikanlah burung-burung gagak, mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak juga mempunyai gudang atau lumbung, tetapi Allah memelihara mereka. Kalian atau kita jauh lebih berharga daripada burung-burung. Perhatikan saudara, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, pada malam ini ada sesuatu yang berbeda antara burung dan saudara. Dan di sini perhatian Tuhan, kalau saudara dan saya melihat secara langsung, burung ini dia tidak menyediakan tempat, dia tidak punya satu gedung yang istimewa untuk mendistribusikan barang untuk disimpan di sana, entah itu super mie, entah itu beras, ikan, lauk pauk dan lain sebagainya untuk mencukupi jangka waktu panjang ke depan dalam kebutuhan makan minum saudara. Tetapi dalam perumpamaan ini Tuhan memberikan sebuah gambaran kepada saudara dan saya, burung gagak saja dia memiliki kehidupan yang layak, sebagaimana dia tidak mempunyai tempat yang bisa menyimpan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makan minum dia di sana. Dan pada saat ini lewat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 24, di sini dia berkata bahwa perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal makan minum di sekarang ini, kita masih bertanya-tanya apakah kita masih mendapatkan kecukupan makan minum untuk beberapa waktu ke depan, mengingat situasi yang membatasi kita, kondisi keadaan yang sedang membuat sehingga kita tidak bisa dengan bebas untuk bisa mendapatkan nafkah kehidupan untuk beberapa saat ke depan. Bapak Ibu, malam ini memang sebagai manusia kita bilang saya khawatir, sebagai manusia kita bilang saya bimbang dan lain sebagainya. Apa yang harus saya dapatkan dalam kehidupan ini kalau saya tidak memiliki sesuap nasi, saya tidak memiliki makan minum sehari-hari? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana dengan kehidupan saya ke depan? Bapak Ibu, bicara soal apa yang sedang kita alami sekarang ini, kita semua akan mengalami kekhawatiran. Dan kekhawatiran ini bukan terjadi pada soal hal makan minum saja. Mungkin Bapak Ibu berkecukupan, Bapak Ibu punya
rumah mewah, Bapak Ibu punya kendaraan, Bapak Ibu punya supir pribadi, bahkan kekayaan-kekayaan yang sementara berada di sekeliling Bapak Ibu, dan itu membuat saudara dan saya ditunjang oleh kekayaan itu sehingga kita merasa bahwa kita berkecukupan. Tapi saya mau katakan, di saat kita memiliki kekayaan, segala harta benda yang ada di sana, kekhawatiran juga pasti ada pada kita. Itulah sebabnya malam ini mengapa dengan renungan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa hal khawatir ini akan terjadi kepada siapa saja. Tetapi bagian firman Tuhan pada malam ini bahwa kita jauh lebih berharga daripada apa yang sedang ada di sekeliling kita. Untuk itu, kalau saudara berkecukupan atau saudara berkekurangan dan saudara masih ada hidup di dalam kekhawatiran, saya mau katakan yang hanya bisa menghilangkan kekhawatiran dari kehidupan kita adalah miliki Yesus, karena dialah yang tahu caranya untuk menolong saudara dan saya supaya kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Bapak Ibu, burung gagak yang sedemikian rupa bisa dipelihara oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu, mengapa sampai saudara dan saya mengkhawatirkan Tuhan untuk tidak dapat memelihara kita? Mari Bapak Ibu kita kembali dekatkan diri dengan Tuhan. Dialah sang pemilik berkat itu, yang siap untuk memberkati saudara dan saya. Dan kemanapun saudara dan saya pergi, mari saudara dan saya tetap mengandalkan Tuhan. Mengakhiri khotbah saya pada malam ini di dalam Matius 6 ayat 25 berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu, segala sesuatu yang ada di sekeliling kita itu cuma sementara saja, saudara. Ya, itu yang kadang kita merasa bahwa kenapa sampai saya tidak punya itu, saya tidak punya ini, saya tidak punya sesuatu. Bapak Ibu, saya mau katakan itu cuma sementara, tidak permanen. Yang sesungguhnya saudara dan saya harus alami adalah Tuhan menjadi orang yang dapat menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Saya baca lagi dalam Matius 6 ayat yang ke-30, dia berkata lagi demikian, jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bapak Ibu, bicara soal kekhawatiran, dia berteman dekat dengan orang yang tidak percaya. Jadi malam ini saudara jangan membuat hidupmu kurang percaya kepada Tuhan. Ya, sebab ketika engkau kurang percaya kepada Tuhan, muncullah kekhawatiran, mereka bersama-sama bekerja, maka situasi akan berbeda. Ya, saudara sekalipun punya kelebihan dalam hidup ini, saudara akan bertanya, Tuhan, apakah Tuhan masih menolong saya? Saya sudah berkorban terlalu banyak untuk Tuhan, kenapa Tuhan tidak menjagai saya? Kenapa Tuhan memberikan saya masalah? Kenapa Tuhan memberikan saya persoalan ini? Bapak Ibu, itu sebuah kekhawatiran yang sering menghantui kita sehingga kita berkata yang tidak-tidak kepada Tuhan. Malam ini saudara dan saya jangan kita ragukan Tuhan. Kita tetap percaya bahwa segala sesuatu yang menjadi khawatir saya, segala sesuatu yang selama ini mungkin saya kurang percaya, saya mulai hentikan saat ini, dan saya akan kembalikan kepada Tuhan. Tuhanlah yang dapat mampu untuk mengatasi khawatir saya. Tuhanlah yang dapat mampu untuk menghilangkan rasa tidak percaya saja saya, supaya saya kembali melihat betapa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus sangat luar biasa buat saudara dan saya malam ini. Dan mari kita tetap berpegang pada dasar kebenaran firman Tuhan, sebagaimana judul dari khotbah saya pada saat ini, burung gagak yang tidak menabur. Kita jauh lebih berharga daripada burung gagak tersebut. Burung gagak yang tidak menabur, kita jauh lebih berharga daripada burung gagak tersebut. Saudaraku, pemeliharaan Tuhan kepada saudara dan saya selalu terukur dan terencana. Itulah sebabnya mari Tuhanlah yang mengukur saudara dan saya, Tuhanlah yang merencanakan saudara dan saya. Mari agendakan kehidupanmu tetap ada pada
jalur Tuhan. Biarlah Tuhan yang membawa kehidupanmu berjalan, melewati, dan engkau akan terus mengalami mujizat Tuhan. Engkau akan terus mengalami kemenangan dari Tuhan Yesus. Dialah segala-galanya yang dapat menolong Bapak Ibu kita semua dimanapun kita berada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus menolong saudara dimanapun saudara berada. Mari, jangan engkau ragukan Tuhan, sebab Dia sanggup menolong saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Inilah yang menjadi perenungan singkat saya pada malam ini. Mari Bapak Ibu, kita terus tetap ada di dalam pertolongan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan malam ini. Setiap telinga yang mendengar Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah, yang ada dalam kekhawatiran, yang ada dalam kebimbangan, yang ada dalam keraguan-raguan, Tuhan tolong malam ini, sebab firman sudah menjawab semua yang menjadi kekhawatiran dalam hidup kami. Firman sudah menjawab semua akan apa yang menjadi makan minum kami dalam beberapa waktu ke depan. Kami besar percaya Tuhan akan menyediakan itu, dan kami akan berkecukupan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati kami semua dalam nama Yesus. Glory, haleluya, haleluya, amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap terus ada di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, salam kemenangan. Amin.